Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sherly. Saya akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi dalam perspektif komunikasi. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, rangsangan yang dapat didapat dari panca indera yang dilihat, dirasa, dan didengar. Sensasi itu bersifat fisiologis, berarti fisik ya. Jadi kalau fisiologis itu berjubah dan persepsi itu melalui psikologis. Terjadi serempak sehingga agak sulit dibedakan ini antara sensasi dan persepsi itu sendiri. Kalau persepsi itu mensyaratkan kehadiran objek yang dipersepsi. Kalau indera pendengar itu musik rock sebagian orang suka, bagi yang lain tidak. Dan wangi melati ada juga yang suka dan juga yang merasa suka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak psikologinya orang kan beda-beda gitu. Kalau persepsi itu adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut. Persepsi dan sensasi dipengaruhi oleh referensi dan pengalaman seseorang. Tidak bisa menghakimi tindakan seseorang atau atas orang lain lakukan apapun itu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Baik, kita akan cerita tentang persepsi. Persepsi itu peristiwa komunikasi diawali oleh tafsir atau suatu objek, baik itu manusia, benda atau peristiwa. Jadi di sini tafsir, persepsi itu sama dengan tafsir, lebih seperti itu kan. Jadi persepsi ini mempengaruhi dalam bersikap atau suatu persoalan. Persepsi ialah memberi makna pada stimulus indrawi, sensory stimuli. Proses mempersepsi dimulai dari penginderaan atau sensasi, kemudian atensi menjadi perhatian, dan terakhir interpretasi. Terus kemudian terkadang ketiganya berjalan secara bersamaan dan pembatas waktunya sangat tipis. Sensasi merujuk kepada pesan yang dikirim melalui otak, melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan penglihatan. Atensi terjadi sebelum merespon dan menafsirkan kejadian atau rangsangan. Nah, kadang ini ada beberapa penyebab kekeliruan dalam berpersepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi, proses internal dalam diri untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Misalnya menafsirkan seseorang hanya karena penampilan fisik, itu sangat gimana gitu ya. Efek halo adalah kesan umum yang telah membentuk tentang seseorang sejak pertama, akan memberi efek kesan pada semua hal khusus. Misalnya seperti ini, pendapat biasa tentang suatu hal yang disampaikan oleh seorang ilmuwan akan menjadi hebat karena muncul dari seseorang ilmuwan gitu kan. Padahal pendapat ini mungkin tidak berada pada spesifikasi keilmuannya. Kemudian adanya stereotipe, yaitu generalisasi atas suatu kelompok secara serempak dengan mengabaikan perbedaan individual. Misalnya stereotyping bahwa setiap orang Cina itu paling berdagang, orang Batak wataknya keras, orang Jawa harus dan lain sebagainya. Ini hanya stereotipe. Kemudian yang terakhir yaitu prasangka menjadi konsekuensi stereotip yang telah disematkan terhadap seseorang yang berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.